komputer. Oke, baik. Jadi adik-adik, selamat siang ya INFA. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fungsi ya, function. Jadi begini adik semua. Fungsi itu apa? Sebenarnya definisinya fungsi itu adalah suatu himpunan statement yang mengerjakan suatu rutin tertentu atau mengerjakan suatu aksi tertentu ya. Sebagai contoh misalkan print atau ABS gini ya. ABS ini adalah salah satu fungsi yang sudah ada di Python yang bisa kita gunakan untuk menghasilkan nilai absolut, nilai mutlak. Jadi mungkin saya contoh dulu, kita berkas, kita simpan sebagai kita INFA, kita akan simpan di sini ya. Oke, misalkan saya fungsi 01.py. Oke. Nah, jadi misalkan di sini saya tuliskan gini, print, terus kita buat ABS. Misalkan saja -9. Terus kita coba jalankan. Nah, 9. Jadi barusan kita menjalankan sebuah fungsi yang namanya adalah ABS ya, absolute ABS. Memutlakan nilai parameter inputnya. Di sini parameter inputnya adalah -9. Jadi kalau diabsolutkan yang kita peroleh adalah nilai 9. Gitu ya. Ada fungsi yang lain mungkin contohnya adalah CHR ya, CHR nih. Mereturn karakter from the specified Unicode code. Jadi misalkan contohnya kita coba aja gunakan fungsi CHR ya. Kita tuliskan gini ya. Print CHR dari 67 misalkan ya. CHR dari 67. Saya akan jalankan, maka dapatnya huruf C besar. Nah, kenapa demikian? Karena kode ASCII yang nomor 67 ya, kode ASCII 67 itu adalah huruf C. Jadi huruf C besar itu adalah karakter dengan kode ASCII 67. Sampai di sini bisa dipahami ada di semua? Bisa, Pak. Nah, bisa ya. Bisa, Pak. Siap. Nah, contoh yang lain, saya cobain lagi contoh yang lain, misalkan apa ya? Misalkan coba kita lihat yang lain, sum lah ya, sum ya. Kalau sum ini menjumlahkan mungkin ya. Coba aja kita cobain, kita tutup dulu ini sejenak. Kita panggil fungsi yang ketiga nih, print, kita tuliskan nih, sum. Misalkan saja 6, 7, 8. Coba kita jalankan. Tidak bisa begini ternyata ya. Kalau sum gimana cara manggilnya? Take at most 2 argumen. Oh, katanya kalau sum itu harus cuma 2 doang argumennya, nggak boleh 3. Misalkan 6 sama 7. Sum 6 sama 7. Kita jalankan. Salah juga. Integer object is not iterable. Oh, oke. Ini kayaknya list kali ya. Kayaknya list deh. Misalkan saya punya ya, A sama dengan, misalkan saja 3,4,5, terus saya masukkan sum dari A, misalkan gitu kali ya. Coba jalankan. Tuh, dapat. Halo, ada di semua? Bisa kelihatan? Bisa, Pak. Jadi sum ini bisa kita terapkan terhadap iterator variabel. Iterator variabel itu adalah fungsi variabel yang elemennya bisa lebih dari 1, sehingga kita bisa lakukan operasi terhadap elemen-elemennya. Contohnya di sini adalah kita punya array A besar, ya kan? Punya 3 elemen, terus kita gunakan fungsi sum, sehingga nanti kita bisa jumlahkan gitu. Nah, mungkin ada yang lain lagi gitu. Nah, sampai dengan di sini saya rasa mudah-mudahan Anda sudah cukup bisa ada gambaran bahwa di Python itu ada yang namanya built-in function. Kalau kita ketikin built-in function ini warnanya adalah merah marun. Kelihatan ya? ABS, CHR, sum. Kelihatan? Halo? Ya. Nah, ini adalah fungsi-fungsi yang built-in. Yang udah ada di Python, adik-adik bisa langsung menggunakannya, bisa langsung memanfaatkannya. Nggak perlu bikin. Sudah ada, tinggal pakai. Nah, tentunya tapi harus dipelajari juga gimana cara pemanfaatannya. Ya, pemanfaatannya kayak tadi contohnya kan pas saya cobakan dibilang sum, saya masukkan
678, dibilang cuma bisa 2 tuh. Nah, kalau ada yang mau lebih detail lagi, sebenarnya bisa diklik nih. Saya tadi mengakses ke W3 School Python reference-nya ya untuk fungsi. Jadi di sini misalkan tadi kan kita bahas tentang sum ya. Coba saya find sum. Nah, ini kalau ada yang bingung gimana cara mainnya, diklik aja nih, klik ganda atau klik menu tab ya, saya buka. Nah, sum function. Nah, sum itu bisa menambahkan tuple ataupun list ataupun iterator variabel ya di sini ke dalamnya. Nah, di sini bisa disebutkan sum itu buah fungsi, variabelnya itu parameternya itu ada 2 ya, bukan variabelnya. Parameternya itu ada 2. Yang pertama iterable-nya yang mau dijumlahin, terus yang start-nya mungkin dari mana gitu ya. Value yang akan ditambahkan mulainya dari mana. Oh, kita cobain aja. Setelah membaca ini kita jadi lebih tahu fungsi sum itu untuk apa. Misalkan saya punya 3, 4, 5, 6, 7. Kalau saya panggil begini aja, berarti kan langsung dijumlahin semua. Betul nggak? 3 tambah 4, 7 tambah 5, 12, 12 tambah 6, 18, 18 tambah 7, 25. Jelas? Semua? Halo? Jelas, Pak. Tapi ternyata di fungsi sum ini juga kita bisa terapkan, misalkan saya mau mulainya dari posisi kedua, misalkan. Dari posisi kedua. Indeksnya perkiraan saya sih mungkin mulainya yang dijumlahkan hanya 5, 6, 7 ya. Karena 0, 1, 2. Coba kita cek. Nah, ternyata yang kita peroleh adalah A2 dapatnya berapa? 27 malah ya. 5 tambah 6 tambah 7. Wah, sebentar nih. Coba kita lihat dulu. Saya juga soalnya belum mencoba fungsi ini ya. Oh, coba. Start with the number 7. And add all the item in a tuple to this number. Oh, astagfirullah. Bukan begitu ternyata. Ternyata start itu bukan dari indeks berapa. Tapi ini dia bilang start with the number 7 and add all the item in the tuple to this. Oh, ditambahin ke dia gitu, ditambahin ke dia. Oke, saya ulangi ya. Jadi misalkan di sini saya mulainya dari 10. Kalau nggak ada nih ya. Oh, ternyata begitu ya. Nah, jadi memang harus dibaca. Ini kan 25 nih, 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7, betul ya? Halo? Iya, Ya. Pak. Nah, ternyata kalau kita tambahin misal 10 gitu, ternyata ini akan jadi 35. Kenapa ya? Karena kita mulainya dari 10. 10 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7, jadinya 35. Kebayang nggak? Kebayang, Pak. Kebayang, Pak. Jadi ternyata Kebayang, gitu. Nah, tapi intinya adalah sebenarnya dari gambaran tersebut yang ingin disampaikan, di Python itu banyak fungsi yang bisa langsung dipakai. Disebutnya adalah built-in function. Tapi memang supaya benar cara makainya ya, dibaca dulu. Begitu ya? Halo semua? Ya, Iya, Pak. Gitu. Nah, selanjutnya adalah muncul pertanyaan begini. Oke, ada banyak fungsi di Python. Kalau yang kita butuh kebetulan ada, berarti tinggal dipakai. Nah, tapi gimana kalau ada fungsi yang kita butuhkan tapi nggak ada? Contohnya misalkan mengkonversi dari derajat Celcius ke derajat Fahrenheit misalkan gitu. Dari derajat Celcius ke derajat Fahrenheit. Kan nggak ada nih di sini. Betul nggak? Iya. Nggak ada kan kalau kita cari misalkan Celcius gitu, nggak ada. Mungkin Fahrenheit nggak ada juga. Nah, itu gimana? Nah, oleh karenanya ini pada pertemuan kali ini sebenarnya selain ada yang ingin diberitahukan bahwa di Python itu banyak fungsi yang bisa digunakan, di Python juga kita bisa meng-create fungsi yang belum ada. Halo? Jadi tadi kalau ada fungsinya silakan gunakan, tapi kalau belum ada fungsi yang kita butuhkan bisa bikin. Kebayang nggak? Bisa buat mandiri. Paham nggak? Halo? Nah, oleh karena itu ya ini akan kita pelajari bareng-bareng nih gimana ya. Tapi tetap ya adik-adik harusnya membaca built-in function juga. Jangan istilahnya apa? Reinventing the wheel gitu ya. Jangan menemukan sesuatu atau jangan membuat sesuatu yang sudah ada gitu. Kecuali yang sesuatu ini jadi lebih baik ya. Sehingga baca dulu di sini built-innya. Kalau belum ada baru bikin sendiri gitu ya. Nah, cara bikin fungsi di Python itu kata kuncinya adalah apa nih? Dep. Terus nama fungsinya apa? Gitu. Terus habis itu nanti parameternya mau apa aja. Ya.
Nah, ini kebetulan nih kalau yang dicontoh ini nggak ada parameternya. Coba kita lihat ya, yang di bawah ada nggak parameternya. Nah, contohnya misalkan ini ya. Dep my function app name misalnya gitu ya. Print app name repsness gitu ya. Nah, ini contohnya adalah fungsi yang namanya my function, parameternya ada sebuah nih, app name. Nah, terus titik 2. Nah, terus di sini aksi-aksinya. Contoh misalkan terkait yang tadi ya. Ini misalkan seperti ini, saya bikin aja yang baru. Misalkan kita bikin fungsi yang belum ada tadi, fungsi mengkonversi dari Celsius ke Fahrenheit ya. Celsius ke Fahrenheit. Berarti ada deh nanti cara bikinnya adalah bikin dengan kata-kata pertama dep. Ya, saya save dulu. Berkas simpan sebagai INFA ya. Function fungsi ya, fungsi 02. Nah, ini udah mulai create nih ya, create. Nah, jangan lupa dep tuh ya, kata kuncinya dep, terus kasih nama fungsinya. Misalkan supaya itu kan cell to pah. Nah, kebayang nggak dari semua? Halo? Kebayang, Pak. Nah, selanjutnya adalah adik-adik kalau mau mengkonversi dari Celsius kepada Fahrenheit harus punya modal dulu dong. Fahrenheit, nilai Celsiusnya berapa, betul ya? Betul, Pak. Nah, sehingga nanti mau dihitung nilai Fahrenheit-nya bisa ditentukan. Sehingga di sini misalkan kita tuliskan aja C gitu ya, C untuk nilai Celsiusnya. Nah, titik 2 seperti itu. Terus ya, aduh, saya juga lupa Fahrenheit itu kayak gimana? Kita cari dulu ya. Fahrenheit Celsius itu Fahrenheit ya. Celsius ke Fahrenheit misalkan. Fahrenheit, rumus. Nah, rumusnya kayak gimana? Oh, gini tuh rumusnya tuh. Celsius kali 9/5 tambah 32. Ya, ini ya, rumusnya ini nih. Oh, rumusnya kayak begitu. Oke, kita coba kerjain. Nih ya, berarti rumusnya adalah nilai Fahrenheit-nya sama dengan nilai si Celsius-nya, ya kan? Dikali dengan berapa? 9 dibagi 5, 9. betul? Halo? 9/5. Betul, Pak. Tambah 32. Ditambah 32. Nggak perlu dikurungin mungkin ya, karena kan dikali sama dibagi akan duluan dikerjakan. Betul ya? Betul, Pak. Nah, kalau udah dapat begini tinggal kita return F. Nah, gitu. Nah, dengan tahapan ini kita sudah berhasil atau sudah membuat fungsi baru. Fungsi yang belum ada sebelumnya di Python. Yang namanya child to Fahrenheit. Gimana cara menggunakannya? Cara menggunakannya tinggal begini. Misalkan nih, kita mau ngitung berapa Fahrenheit sih 100 Celsius itu gitu ya. Berapa Fahrenheit sih 100 Celsius itu. Tinggal ada tulisnya print cells tuh ya. To Fahrenheit. Nah, gitu tuh fungsinya. Masukin di sini 100. Nah, gitu. Jadi kalau kita, harusnya kan 100 itu berarti berapa? 212 ya, betul nggak? Betul. Halo? Ya, kita jalankan coba. Nah, kita jalankan. Nah, 212. Nah, jadi dari ilustrasi barusan, adik-adik itu kita bareng-bareng nih ya, sudah membuat sebuah fungsi baru yang belum ada di Python. Yang namanya apa? Cell to Fahrenheit. Cells to Fahrenheit. Parameternya ada berapa? Parameternya? 1. C doang. Tadi C itu adalah nilai Celsiusnya. Betul ya? Betul, Pak. Nah, ini adalah isi fungsinya. Ngitung nilai Fahrenheit-nya sama mengembalikan keluarannya sebagai CF. Jadi nanti pas ini dipanggil, 100 ini akan dimasukkan ke C. 100 dikali 9, 900 dibagi 5, 180 ditambah 32, 212. Paham? Paham, Pak. 212 akan di-return sehingga tadi kecetaknya adalah 212. Oke, kalau mau supaya lebih jelas, misalkan di sini saya tulis X deh ya. Nah, X sama dengan begini. Terus saya tulis X gitu. Maka kalau ini saya jalankan, nah 212. Kenapa? Karena Celsius to Fahrenheit 100 akan mereturn nilai F yang dihitung yaitu 212 dan dikirimkan ke X. Ketika X dicetak, itulah hasilnya. Sampai sini paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Pintar ya. Kita kasih contoh lain. Nah, kita kasih contoh lain. Jadi, saya ingin mengingatkan kembali, pokoknya apa? Nama dep ya, dep ini wajib nih, dep. Harus begini ketikanya. Nama fungsinya apa?
kurung buka kurung tutup begini nih biasa, kurung buka kurung tutup biasa. Cantumkan di sini adalah parameter-parameternya. Lakukan aksi perhitungan fungsinya ataupun aksi kejadian fungsinya. Paham ya? Halo? Paham. Coba ya. Nah, coba kita bikin fungsi yang sederhana aja. Menghitung volume balok. Nah, menghitung volume balok. Berarti diawali dengan kata apa, yuk? Itu diktein saya. Def. Pasti dep. Terus kasih nama yang deskriptif. Volume apa? P balok. Misalkan boleh pol balok gitu ya, boleh ya? Pol balok. Pol balok gitu ya. Nah, kalau ngitung volume balok, pasti modalnya ada apa yang harus kita tahu? Tahu panjangnya. Harus tahu panjangnya. Harus tahu apa lagi? Lebarnya. Harus tahu apa lagi? Nah, tinggi gitu. Jelas kan? Jelas, Iya, Pak. Pak. Jadi tentunya berapa banyak parameternya tergantung dari jenis fungsinya. Kalau ngitung volume kan modalnya harus 3 nilai ini. Kalau nggak ada salah satu juga nggak bisa dihitung. Nah, selanjutnya gimana? Kan cuma perkalian aja kan ya? Panjang kali lebar kali tinggi, betul nggak? Betul, Pak. Nah, jadi tinggal begini aja. Tuh, boleh juga langsung begini. Nah, jadi sekarang adik-adik nih jadi tahu, jadi punya fungsi namanya pol balok. Jadi kalau kita tulis di sini misalkan Y sama dengan pol balok, tuh ya, pol balok. 2, 3, 4. Kenapa? Oh iya, makasih. Kurang underscore ya. Pol balok, makasih. 2, 3, 4. Maka kalau kita print dari Y, hasilnya ada berapa? 2 akan dikirim ke P, ya kan? 3 akan dikirim ke L, 4 akan dikirim ke T. Sehingga akan dihitung 2 kali 3 kali 4. 24. Betul ya? Jadi kalau kita 24 akan di return ke Y. Kalau kita jalankan, tuh, 24. Betul ya? Betul, Pak. Suatu ketika kita ngitung lagi nih. Kita ngitung lagi. Nah, kita ngitung lagi. Menggunakan volume balok juga. Tapi di sini misalkan untuk ngitung jet, ya kan? Jet, tapi ini baloknya beda. Balok yang sisinya 21 ya. Panjangnya, lebarnya 3 juga sama. Tapi tingginya 10 misalkan. Nah, maka di sini kalau kita jet kita cetak berapa tuh? 21 kali 3 63 ya? 63 kali 10 630. Betul sekali. Nah, lihat. Tuh kan. Rutinnya sama-sama ngitung volume balok. Tapi ketika parameternya beda, outputnya juga jadi beda. Kebayang nggak dari semua? Kebayang, Nah, Pak. kebayang ya. Nah, dari sini mudah-mudahan ada gambaran juga. Artinya apa? Untuk suatu fungsi yang mungkin panjang ya, fungsi yang panjang, misalkan fungsi tertentu gitu ya, ada 100 baris, nih bodinya ada 100 baris, fungsinya ada 100 baris. Ini kan memang cuma 3 baris, ini cuma 2 baris ya. Tapi kalau fungsinya kompleks, boleh jadi ini ada banyak barisnya. Ketika dipanggil kembali ternyata apa yang terjadi? Cukup sebaris doang. Yang penting kita supply parameternya saja. Betul nggak? Betul, Pak. Sehingga teknik modularisasi membuat fungsi seperti ini bisa juga menjadi salah satu trik untuk menjadikan codingan program menjadi lebih ringkas. Karena cukup deklarasikan sekali, bisa diulang berkali-kali, bisa digunakan berkali-kali, dan hanya 1 baris aja. Cukup nama fungsinya sama parameter-parameternya. Betul nggak? Betul, Pak. Nah, gitu ya. Kebayang? Contoh lain begini nih. Nah, itu tadi jadi kalau ini di sini ada banyak gitu ya, jadi bisa ringkas karena deklarasinya cuma sekali. Selain itu begini nih, misalkan ya ini cuma permisalan saja. Ternyata volume balok itu bukan begini tahu rumusnya, misalkan. Tapi misalkan adalah 0,3 kali P kali L kali T. Kebayang nggak? Ini kan ceritanya, pura-pura saja ya. Oh, berarti harusnya 0,3 dikali P kali L kali T. Kebayang nggak? Kebayang. Ceritanya begini ya, ceritanya begini. Nah, terus gimana? Ya udah, cukup perbaiki bagian sini saja. Betul nggak? Iya. Maka semua fungsi volume balok akan langsung nge-return ke sini. Jadi kalau kita jalankan, nih kita jalankan lagi, tuh. Jadi begini berubah hasilnya. Ya tentunya sesuai perhitungan. Meskipun secara logik ini agak ngaco ya, kan katanya tadi kita ngarang. Tapi pada kasus yang lain, ketika, ini saya kembalikan ke yang benar aja, ketika memang ada kesalahan itu terjadi, maka yang perlu kita perbaiki cukuplah berfokus kepada
deklarasi fungsinya saja. Jadi ini tuh disebut sebagai apa? Deklarasi fungsi. Nah, yang di bawah ini yang disebut sebagai pemanggilan fungsi. Panggilan fungsi. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Pak. Nah, alhamdulillah. Ada pertanyaan? Silakan. Yuk. Pak, fungsi return itu apa ya, Pak? Gimana Dek? Mohon maaf. Fungsi return, Pak. Oh ya, return itu adalah mengembalikan, mengeluarkan nilai. Jadi kalau alurnya begini ya, saya coba telusuri ya. Nih, kalau ada dipanggil cell 2 parent head 100, maka si 100 ini akan dikirimin ke siapa? Si C. Ya, 100 dikirim ke C. Kirim ke C. Sampai di sini paham? Pak. Sehingga ketika itu dipanggil, yang terjadi di sini adalah apa? F akan dihitung adalah 100 dikali berapa? 9 dibagi 5 ditambah 32. Berapakah itu? F. Iya, berapa nilainya? 212. 212. 212 itu akan menjadi apa? Akan menjadi isi F. Paham? Paham, Pak. Nah, Paham, Pak. return F itu akan dimaknai sebagai sel to parent head ini akan mereturn, menghasilkan, memberikan nilai F yang yaitu 212. Kebayang? Oh iya, Pak, ya, Pak, ngerti, Pak. Sehingga nanti di sini si X kayak seolah-olah dapat 212. Kebayang? Halo? Halo? Ya, Pak, kebayang, Ah, Pak. contoh ya, ini kalau saya ganti begini nih. 123. Perhatikan, saya returnnya adalah 123. Saya jalankan. Set. Tuh liatin. Apa hasil yang terjadi di sini? Yang di return angkanya berapa? 123. Iya, yang di return 123. Gitu. Paham ya? Paham. Oke, sip. Mantap. Ya, tapi jangan return 123, nanti ini nilainya 123 terus. Ini harusnya yang di return F-nya. Salah. Sip. Jadi sekarang bisa bikin fungsi bisa? Bisa, Pak. Alhamdulillah. Ya. Yuk kita lanjut dulu ya, Nih. Oh, kita lihat dari atas. Ayo sambil review. Ini fungsinya ini kan? Namanya apa? My function. Namanya my function. Parameternya ada berapa? Nggak ada, Pak. Nggak ada parameternya. Aksinya ada berapa baris? Sebaris doang. Ngapain? Hello. Iya. From a function. Mencetak di layar hello from a function. Gimana cara manggil ini supaya jalan? Gimana cara manggilnya? Ini, Pak. Langsung aja, Pak, my function. Langsung my Iya. function. Langsung aja panggil my function gitu. Langsung begini panggilnya nih. My underscore function gitu. Dan adik-adik jangan begini ya, jangan X sama dengan my function, jangan. Kenapa? Karena emang dia nggak nge-return apa-apa. Betul? Atau kita cobain lah ya. Nah, saya bikin di sini di bawah nih ya. Dep namanya my underscore function. Membuat function ya. Hah? Typo, Pak. Oh ya typo. Iya, sorry. My function gitu ya kan? Udah. Titik 2 ini deklarasinya di sini ya, deklarasinya ya. Kita tulis print, terus kita di sini hello aja deh sama hello. Nah, ada gitu aja deh, ya kan? Nah, kalau ini saya jalankan, ya boleh jadi memang tidak terjadi error apapun ya. Tapi kalau kita print X ini, ya jangan mengharapkan nilai apapun juga, karena X nggak dapat nilai apapun, karena nggak di return dari fungsi my function itu. Kebayang nggak? Bayang. Ya. Kecuali kamu nge-return sesuatu di sini nih, return 3 atau 4, 3 deh, 3. Maka si X nilainya berapa? 3. 3. Tuh, kebayang nggak? Bayang. Tapi yang ingin disampaikan lebih lanjut sebenarnya adalah
Pertama, kita tuh nggak boleh, nggak wajib punya parameter fungsi itu. Nggak wajib nge-return juga. Jelas? Jelas, Pak. Nih cara manggilnya gitu ya. Cara manggilnya gini aja. Sat. Nanti kecetak. Hello from a function. Argumen atau saya sebut sebagai tadi parameter. Nah, di sini parameter itu yang diletakkan di sini. Appname. Ada berapa nih parameternya? 1. Satu, ya kan? Nah, terus di sini nama fungsinya sama. Ngeprintnya adalah appname. Nah, ini. Terus refsness. Jadi Emil refsness, Tobias refsness gitu. Kebayang nggak dari semua? Kebayang. Jadi nanti appname-nya ini diganti dengan parameter yang diinputkan. Appname ini digantikan dengan parameter yang diinputkan ini, argumennya. Kebayang ya? Kebayang, Pak. Jadi ini 3 kali manggil fungsi nih. Fungsinya 1, tapi dipanggilnya berapa kali? 3 kali. Oke. Lanjut. Jumlah argumen. Jumlah argumen tentunya sesuai dengan kebutuhan. Tadi ada 1, sebelumnya malah nggak ada argumen. Kalau di sini ada berapa argumennya nih? 2. Ada 2. Ya, ada 2. Ya, jadi ini nama depan, spasi, nama belakang mungkin gitu ya. Misalkan Emil Refsness, berarti misalkan akan kecetaknya Emil spasi Refsness. Kebayang ya? Kebayang. Ya, kebayang, Pak. Apa yang terjadi kalau kita memanggil fungsi itu dengan 1 atau 3 argumen? Ya akan error karena nggak sesuai kan. Kalau ini kan mintanya 2, jangan dikirimin cuma 1 atau 3, harus bersesuaian. Paham? Pak. Paham, Pak. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Enggak dulu ya. Oke, lanjut. Terkait dengan argumen juga ya. Seandainya kita nggak tahu ya, if you don't know how many argumen yang akan dimasukkan ke fungsi itu, bisa pakai tanda asterik begini. Ya, tanda asterik begini. Nah, jadi contohnya misalkan ini. Definisi ya kan? My function bintang kids. Nah, maka di sini adanya bisa nerima banyak. Kebayang nggak? Baik. Jadi bisa nerima banyak. Tapi wujudnya sehingga dalam bentuk apa akhirnya? Sehingga nanti bentuknya adalah berupa array. Ya, kita cobain aja ini saya copy ya, saya copy. Oke. Yang baru aja. Berkas simpan sebagai fungsi 02, ini lebih kepada apa ya istilahnya ya, argumen ya, argumen. Asterik lah gitu ya. Oke. Cuma ini harus diperiksa juga karena hasil ngopi ya. Nah, tuh ini ada 2 spasi. Nah, ini sini. Udah. Kalau ini saya jalankan. Nah, lihat. Jadi ketika dikasih 3 nilai, ini yang akan kita terima adalah ya semuanya. Tapi kebetulan yang diambil cuma indeks kedua, yaitu siapa? Linus. Kebayang nggak? Kalau ada yang mau tahu lebih lanjut, sebenarnya bisa gini nih. Print kids. Coba ya. Kids-nya kita print. Jalankan. Oh, Typo, Pak. kurang T ya. Oke, save. Jalankan. Tuh, liatin. Benar nggak? Nah, kayak begini. Oh, ini bukan list ini, tapi ini adalah tuple, ya kan? Emil, Tobias, Linus. Kebayang nggak? Bahkan bisa juga kalau ada yang mau ngeprint gini, misalkan apa? The oldest child, oldest child is siapa? Yang paling depan ya, 0. Kebayang nggak? Bayang, Pak. Jadi kalau kita jalankan, tuh liatin. Emil kecetak juga. Jelas ya? Nah, sehingga di sini bisa kita sampaikan, kalau kita masih belum tahu mau berapa, mau dibikin bebas juga boleh ya. Parameter atau argumennya ini, ya silakan pakai gunakan tanda apa? Asterik. Ngerti? Iya, Pak. Nah, kalau tadi ngitung parent head mah udah jelas, cuma 1 parameternya, argumennya. Kalau ngitung balok udah jelas, cuma 3. Kalau ini kan belum jelas gitu ya. Karena keluarga kan anaknya bisa beda-beda. Ada yang anaknya 5, ada anaknya 20. Banyak amat ya. Anaknya 4 gitu ya. Paham nggak? Misalkan ini, tapi ini juga memang kurang itu ya.
kurang kurang pas. Kan belum tentu kalau anaknya yang paling kecil yang paling ujung itu nomor 2 itunya ya. Betul nggak? Iya, Pak. Kayak contohnya misalkan gini nih. Kita masukkan anaknya Linus, Budi misalkan gitu ya. Budi ini kebalik ya saya. Budi sama Anti misalkan itu ya. Anti. Nah, ini yang paling pas kayaknya harusnya gimana? Gini kali ya. Kids -1. Betul sekali. Cerdas. Ya. Set. Tuh. Ya kan? Nah, karena mau berapapun yang dimasukkan, -1 itu adalah selalu yang paling belakang. Mau berapapun yang dimasukkan, 0 itu selalu yang paling depan. Paham ya? Paham, Pak. Oke, sip. Mantap. Lanjut. Kita ke sini. Keyword argumen. Kita juga bisa ya mengirimkan argumen menggunakan key dan value sintaksnya. Contohnya misalkan ya, nih lihat nih. Contohnya gini nih. Child 3, child 2, child 1. Oke. Terus di sini kita tuliskan the youngest child is child 3. Nah, gini nih tulisnya. Tapi ini sih ya oke lah, nggak apa-apa. Ya gini ya. Kita cobain aja dulu, kita cobain. Kita cobakan, ya kan? Set. Namanya my function 2 aja, supaya beda. My function 2, ya kan? Ini juga harus dibenerin dulu, takutnya salah sintaksisnya. Nah, di sini kalau kita running sih, ya ini pasti kejawab lah. Pasti Linus, betul nggak? Yang bawah my function 2 juga, Pak. Oh iya, betul. My function 2 gitu ya. My function 2, oke. Ya, tuh kan. Ah ya, Linus. Tapi saya tadi mau begini deh, mau gini. Saya jalankan. Kan ada error tuh. Error ya, karena dia akan manggil ke my function yang di atas, betul nggak? Betul, Pak. Nah, dia bingung. Di atas kan begini nih, nggak ada keywordnya. Kalau di sini kan udah didefinisikan parameter-parameternya spesifik. Child 3, child 2, child 1. Kebayang ya? Bayang, Pak. Nah, tiba-tiba di sini kita panggil gini tuh, child 1, Emil, child 2, Tobias. Maka akan error. Tapi kalau ini kita benerin, function 2, kita jalankan. Nah, tuh, dapat. Nah, perhatikan nih. Lihatin di atas. Urutannya kan gimana? Child 3 dulu, child 2 dulu, child 1 dulu. Betul nggak? Betul, Pak. Tapi di bawah gimana? Beda kan urutannya kan? Iya. Tapi jangan khawatir. Meskipun ini saya begini kan, perhatikan nih. Saya lebih kacaukan lagi. Ya, saya lebih kacaukan lagi. Tapi jangan khawatir kalau ini dijalankan, selalu yang si child 3 itu adalah si Linus. Paham nggak? Paham, Pak. Nah, jadi adik-adik, kalau pakai istilahnya key dan value, key value begini, urutan menjadi tidak diperhatikan. Beda dengan tadi pas kita bikin begini nih. Ya, bikin bukan itu. Bikin ini nih, lihatin. Nah, volume balok PLT. Maka kalau 2 3 4, P-nya pasti berapa? 2. 2. L-nya apa? 3, T-nya berapa? 4. 4. Urutan menjadi sesuai, gitu. Paham ya? Jadi hati-hati nih. Iya, Pak. Tapi kalau udah pakai begini, mau diacak-acak juga, pokoknya child 3 itu Linus. Pokoknya ini tuh adalah Linus. Kebayang nggak? Kebayang. Oke, bagus. Alhamdulillah ya. Lanjut. Terus di sini argumen bintang-bintang begitu ya. Ini buat apa nih? Ya. Kalau kita nggak tahu berapa banyak keywordnya yang akan dimasukkan kepada fungsi, ya. Ini mirip kayak tadi ya. This way the function will receive a dictionary of argument. Oh, akan menerima dictionary and can access the item accordingly. Oke. Nah, ini sih ya sama kayak tadi, tapi bahkan kalau sekarang kelebihannya adalah apa? Kita bisa sekaligus ngasih apa? Ngasih key-nya. Nah, kalau tadi kan boleh berapapun, tapi hanya value yang bisa kita terima. Betul ya? Halo? Iya, Pak. Hanya value nih, bintang kit segini hanya bisa menerima value. Buktinya tadi pas saya panggil pakai begini, error kan dia, ya nggak? Iya, Pak. Yang ini kan error tadi kalau pakai ini. Nah, karena kalau mau ada key-nya juga, ada keyword-nya juga, bintangnya harus lebih tinggi lagi. Levelnya harus 2. Wow, levelnya 2 itu berarti udah apa tuh? Mygen ya, Mygen. Betul nggak? Kalau satu itu apa? Brigjen bukan? Brigadier Jenderal.
Halo, halo, ada dek, nggak tahu ya pemangkatan di TNI gitu? Itu mah bercanda ya. Tapi lebih ke, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi yang jelas ini bintang-bintang kit ini, bintang-bintangnya ada 2 ini ngerti buat apa? Paham, Pak. Ngerti, Pak. Parameternya bisa banyak dan setiap parameter bisa dikasih apa? Key. Key. Nah, jadi ini bisa dibolak-balik juga nih, bebas gitu. Nggak akan salah akses. Kalau di sini kita pengennya pokoknya lname, ya nggak akan salah akses. Pasti si Repsness. Pasti Repsness. Nggak akan Tobias. Paham nggak? Paham, Pak. Nah, udah langsung aja. Ya. Nah, ada kalanya juga kita pengen gini. Bisa nggak ada parameter tapi boleh nggak diisi gitu tuh. Ada parameter boleh nggak diisi. Kalau saya bikin ya, misalkan saya bikin nih. Kan depth fungsi ya. Fungsi fungsi 01. Nah, gitu. Fungsi 01. Terus di sini kita bikin misalkan ya sederhananya X aja lah gitu. X gitu ya. Terus kita gini. Print gini ya. Ini adalah X. Nah, gitu. Saya masukkan ini X. Tentunya kalau ini dipanggil secara normal ya, secara normal. Ini mungkin supaya jelas kita kasih aja ini ya, set gitu. Nah, nggak usah deh ini ya. Dah. Kalau secara normal nih. Berarti kita panggil gimana cara manggilnya? Fungsi underscore 1. Misalkan X-nya misalkan saya tuliskan INF A gitu ya, INF A. Saya jalankan. Set tuh. Keluar ya. Lihat paling bawah aja. Lihat yang paling bawah aja. Iya. Nah, tapi tiba-tiba saya panggilnya begini nih. Gini aja. Saya jalankan. Set. Nah, error kan? Dia bilang apa? Kehilangan atau kekurangan satu argumen. Karena di sini argumennya ada 1. Ini nggak dikasih. Paham nggak? Iya. Nah, gimana supaya ini jadi nggak error? Nah, ini bisa kita kasih default. Misalkan adalah, kita tuliskan ini ya. PK. Tertentu. Nah, gitu. Jadi kalau saya jalankan lagi, tuh, error nggak sekarang? Enggak. Karena defaultnya adalah PK tertentu. Tapi bisa nggak kalau diisi? Bisa. Kalau ini diisi, sorry bukan di situ ya. Isi ya, jadi apa nih? INF A. Saya jalankan. Seto, jadi INF A. Nah, dengan adanya nilai default seperti ini, maka si X menjadi tidak wajib diisi. Bisa diisi, tapi tidak wajib. Karena udah ada nilai default. Kebayang nggak? Kebayang, Pak. Ya, jadi itu. Jadi sampai dengan di sini Adek udah tahu cara bikin fungsi tanpa parameter ya. Tanpa argumen gitu, nggak ada argumennya. Argumennya 1, argumennya banyak tapi udah tertentu. Argumennya belum tahu mau berapa tapi bisa nerima. Argumennya bisa pakai key ya. Terus sama yang berikutnya lagi tadi ada argumen yang bisa pakai key dan bisa bebas, kita belum tahu berapa jumlahnya. Gitu ya kan? Nah, sekarang apa lagi nih? Passing a list as an argument. Oke, gimana kalau kita masukin datanya adalah berupa list? Nih contohnya kayak gini. Ya bisa-bisa aja, nggak masalah. Yang jelas adalah kita lihat di sini ya. Nah, kita lihat di sini. Tapi mungkin saya ingin mencoba juga nanti kita perbandingkan lah ya. Karena ini penting, saya akan bikin satu tempat saja tersendiri ya. Berkas simpan sebagai INFA. Ini adalah fungsi fungsi 02 juga tadi. Berarti ini fungsi 03 deh ya. List. Nah, gini ya. Misalkan kita punya nih. Atau supaya cepat ya pakai ini aja dulu deh. Pakai ini aja dulu. Copy ya kan. Saya paste di sini, tapi ini harus saya periksa takutnya kurang tepat. Nah, gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, maka ini sih normal-normal aja kayaknya ya. Jadi akan dijalankan dan kecetak tuh. Karena ini kan for X input, print X. Ya, put itu isinya apple, banana, cherry.
Maka kalau dimasukin ke X ya nanti X-nya itu apple, X-nya itu banana, X-nya itu cherry. Dicetak satu-satu, normal aja gini. Cuma mungkin saya ingin melakukan tapi ini ngerti ya, ada deh ya. Sampai sini ngerti ya? Halo? Halo? Ngerti ya? Jadi argumennya adalah berupa apa? Berupa list ya. Ring. Nah, list ya. List. Jadi list. Ini ada 3 elemennya. Ya. Yang ingin saya lebih fokuskan lagi adalah lebih kepada begini nih. Misalkan ya. Di sini sebelum dicetak saya akan print dulu deh. Saya akan bukan saya print, saya ganti nih. Si put gitu ya. Yang ke 1 itu jadi pisang. Kebayang nggak dari semua? Halo? Jelas ya? Nah, jadi kalau pas saya cetak nggak ada lagi banana, adanya apa? Pisang ya. Nah, terus di sini saya akan coba lakukan berikut ini. Saya akan coba print, kan bisa ya, print begini bisa ya. Fruits gitu ya, langsung. Sama saya juga print lagi di sini, fruits 2 kali nih. Ini sebelum titik 2 koma gitu ya. Ini sesudah titik 2 koma. Nah, ini saya jalankan. Coba Anda lihat. Perhatikan. Ketika ada perubahan terhadap elemen yang ada di list, maka ternyata itu langsung berdampak kepada si listnya. Buktinya listnya pas kita cetak sesudah, nggak ada lagi banana. Betul nggak? Iya, Pak. Jelas ya? Halo? Jelas, Pak. Nah, jelas. Nah, ini artinya nih call by reference. Apa yang terjadi terhadap food akan langsung dirasakan dampaknya oleh fruits. Saya ulangi. Apa yang terjadi terhadap food akan dirasakan dampaknya oleh fruits. Buktinya food bagian elemen keduanya indeks 1 diganti jadi pisang, maka fruits juga elemen keduanya langsung berubah jadi pisang. Paham ya? Halo? Paham, Pak. Paham, oke. Nah, bagaimana kalau begini? Nah, lihatin ya. Saya bikin nih. Depth. Namanya my function, mf02 lah gitu ya. Nah, di sini saya bikin aja X. Atau jangan X deh. Namanya misalkan ARG01, argumen 1. Itu di sini saya print argumen 1. Argumen 01 saya print. Sebelum saya print argumen 01 saya ganti jadi 50. Ya. Halo, ada di semua? Paham? Argumen 01 saya ganti jadi 50. Maka pasti yang dicetak itu jadi 50 dong, ya nggak? Iya. Nah, tiba-tiba di sini saya akan panggil nih. Ya, saya panggil nih, gini nih. MF02 gitu ya, MF02 saya masukin di sini, saya bikin ada argumen ini misalkan saja data. Datanya nilainya adalah 70. Terus saya panggil data gitu tuh. Data. Terus saya panggil sebelum sama sesudah. Sebelum sama sesudah. Nih. Ini data. Data sebelum, ini adalah data sesudah. Perhatikan baris yang di bawah garis ya. Baris-baris yang di bawah garis saja. Ya, oke, seperti ini. Data sebelum, data sesudah, tapi di sini tentunya adalah data. Yang ini juga adalah pastinya adalah data. Data. Coba ya, kita running. Kita jalankan. Nah, lihatin. Lihat. Dek, ada namanya fungsi apa? Saya kecilin dulu. MF02. MF02. Argumen 01 diganti jadi 50, di print. Tiba-tiba dipanggil di bawah nih, MF02 data. Datanya isinya 70. Buktinya pas dicetak juga data sebelumnya 70. Data masuk si 70 ke ARG01. Betul nggak? Halo? ARG01 berarti nilainya berapa ARG01? 50. ARG01 70. Oh iya, 70. ARG01 70. Jelas? Jelas, Pak. Nah, tapi di sini di bawah ARG01-nya diapain? Ubah jadi Diubah jadi 50. Pas di print ya pasti jadi 50 dong. Iya. Nah, tapi apakah
Apa yang terjadi terhadap ARG01 juga terjadi terhadap data? Enggak, Pak. Enggak. Data tetap berapa nilainya? 70. 70. Nah, ini jadi saya ingin menyebutkan untuk argumen yang variabel biasa kayak begini, ini ada yang namanya call by value. Disebut call by value karena yang dikirimkan ini data itu nilainya doang, KRG01 itu bukan data tempat-tempatnya, bukan, tapi nilainya saja, yaitu si 70. Paham ya? Halo? Ya. Adapun ARG01 sama data ini masing-masing aja, punya tempat sendiri-sendiri. Jadi kalau data di otak-atik, yang berubah ya data, bukan ARG01. Paham? Kalau saya salah nyebut. Kalau ARG01 di otak-atik, maka yang berubah adalah ARG01, bukan si datanya. Kebayang? Nah, itu berbeda dengan apa? Dengan list. List itu namanya adalah call by reference. Disebut call by reference ketika ada panggilan fungsi namanya myFunction fruits, maka ini yang dikirim itu bukan nilainya saja, tapi tempatnya. Si fruits-nya ini. Sehingga si fruits itu adalah pud. Si pud itu adalah fruits. Paham nggak? Iya. Ya. Kalau putnya di otak-atik, maka fruitnya juga jadi terotak-atik. Putnya diubah, fruitsnya juga akan otomatis berubah. Jelas? Jelas, Pak. Nah, itu call by reference. Silahkan direnungi lebih lanjut ya. Oke, kita lihat dulu. Masih di bawah ini return value ya tadi ya. Past statement. Oh, ini ada. Past statement adalah mendefinisikan yang nggak bisa empty. But if yours for some reason have a function definition with no content, put in the past statement. Oke. Jadi bisa juga kadang-kadang begini sih ya. Kadang-kadang kita tuh bikin fungsi udah tahu namanya tapi belum tahu bodinya secara lengkap gitu. Nah, ini bisa pakai pas aja. Karena kalau nggak pakai pas begini, bikin cuma gini doang itu error. Bikin gini doang pasti error. Tapi kalau pakai pas aman. Nah, nanti bisa baru kepikiran, udah tahu bodinya baru, cara-caranya baru bisa dituliskan. Oke, mungkin itu saja materi kita kali ini. Apakah ada pertanyaan? Silakan, 1 menit lagi. Cukup? Halo, INFA. Apakah penjelasannya cukup? Cukup, Pak. Oh, cukup. Ya, alhamdulillah. Ya, terima kasih pintar-pintar semua. Tapi tetap meskipun pintar silahkan dilatih lagi. Dilatih lagi, dipelajari lagi, jawab tugas-tugasnya. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan. Begitu ya? Siap, Pak. Oke. Baik, makasih atas perhatiannya. Saya ucapkan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan ya dalam materi yang barusan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.